Ya, bagi sebagian kita masyarakat Indonesia, yang namanya sarung emang memiliki keistimewaan tersendiri. Nggak cuma digunakan untuk kegiatan ibadah aja, tapi juga digunakan untuk acara adat, bersantai, bahkan acara sakral dalam pernikahan. Selama ini kita mengenal cukup banyak jenis sarung ya yang biasa kita temui dalam keseharian. Ada sarung palekat, ada sarung songket, sarung batik, dan lain-lain. Tapi tahukah Anda bahwa ada satu jenis sarung yang terkenal dengan kemewahan dan keunikannya? Namanya sarung goyor. Salah satu jenis sarung yang bahannya menggunakan benang rayon yang sifatnya itu lembek, makanya dinamain goyor. Tapi nyaman dan empuk saat dipakai. Sarung goyor tradisional ini ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin yang masih menggunakan tenaga manusia. Nah, penggunaan ATBM atau alat tenun bukan mesin ini sudah menjadi potensi home industry terutama di daerah Wanarejan Utara ya, di Kabupaten Pemalang. Ini sebagai salah satu sentra sarung goyor. Dan saya bersama tim Pojok Terampil hari ini sudah ada di sini dong, di pabrik produksi sarung goyor Rimatek Putra Nusantara. Bertemu dengan Mbak Tanti bagian produksinya yang akan nge-guide kita melihat proses lengkap pembuatan sarung goyor. Kita tim Pojok Terampil berada di pabrik Rimatek Putra Nusantara yang berada di Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada Mbak Tanti, ini produksi yang nanti akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih proses tahapan dari awal sampai akhir, sampai packing nanti ya, untuk sarung goyor itu sendiri. Apa kabar Mbak Tanti? Alhamdulillah sehat baik. Ya? Alhamdulillah rame sehat. Banget biasa dong. Ini seharian seperti ini berarti tempat produksinya ya? Oke. Untuk hari ini Mbak Tanti, kita kan udah janji ke pemirsa Pojok Terampil di rumah yang mungkin ingin mengetahui bagaimana sih proses pembuatan sarung goyor. Kalau biasanya kita setiap hari kan melihat memakai gitu ya. Betul. Kalau proses produksi seperti apa? Nanti dijelasin Mbak Tanti. Okay. Untuk awalnya dulu kira-kira apa yang dipersiapkan untuk membuat satu sarung goyor itu Mbak? Jadi awal pertama gitu kita akan mempersiapkan yaitu benang mentah yang akan kita pisah menjadi dua. Iya betul, menjadi dua proses, yaitu untuk warna dasar dan untuk motif. Untuk warna dasar dan untuk motif ini betul. Di sini di tempat ini ya. Ini di tempat Oke, ini. dan untuk benangnya dikasih tahu dong, benang apa sih untuk bahan baku, bahan utama dari sarung goyor itu sendiri? Jadi ini untuk benangnya khusus full 100% rayon. Betul. Jadi ini nanti ada kita pakai dua jenis benang, yaitu ada benang 60/2 itu khusus untuk warnaan dasar dari sarungnya sendiri, dan benang 40/2 untuk jenis motifnya. Jenis motifnya. Betul. Jadi di sini itu benang yang 60 dan 40/2 itu semuanya di sini. Iya betul. Terus kita nanti setelah berarti proses di sini apa? Meliputi apa tuh? Ini meliputi liringan. Jadi dia memisahkan dari benang mentah, kita akan pisahkan menjadi perpak-perpak untuk masuk ke tahap selanjutnya. Oke, dan itu sudah dibikin kayaknya ya? Betul, Oke, sudah dibikin di produksi ini pemirsa sebelum nanti akhirnya benang ukuran 60 dan 40/2 itu akan dipisah gitu ke jalurnya masing-masing. Iya, betul. Berarti setelah dari sini kita kemana nih? Kita akan proses pengecatan. Kita ke proses pengecatan ya, berarti benang yang ukuran 60? Iya, benang yang ukuran masuk 60 ke bagian masuk ke bagian pengecatan. Oke, yuk kita ke sana. Yuk, Mbak. Benang-benang yang sudah dipintal ini kemudian diberi warna ya sesuai permintaan customer. Kebetulan hari ini warnanya merah gonjreng, warna favoritku. Pewarnaannya dilakukan dengan merendam benang mentah ke dalam rendaman air ya yang sudah diberi warna selama kurang lebih 10 menit lah biar nyerap. Setelah itu baru benangnya dijemur agar cepat kering. Proses menyemurnya sendiri juga nggak gampang. Harus bener-bener cuacanya mendukung alias sinar matahari lagi panas-panasnya. Jadi nggak boleh mendung apalagi hujan. Itu aja butuh waktu 1 hari. Kalau hujan ya udah proses menjemurnya bisa sampai 2-3 hari. Makanya proses bikin sarung goyor itu lama banget.
ke bagian ini, cutting beam. Namanya itu agak susah ya. Nggak terlalu belum terbiasa untuk menyebut itu. Kalau Mbak Tanti udah setiap hari juga urusannya. Apa ini mesin apa Mbak? Ini namanya mesin cutting beam. Jadi tadi dari benang yang sudah kita cat, kita jemur ini, masuk ke proses liring. Namanya ini lerek lungsi ya. Lerek lungsi ini berarti khusus untuk warna dasar sarung. Kita akan masuk jadi pergelok seperti ini. Nah, ini nanti akan dipasang untuk menjadi di apa namanya ya, diketeng, betul. Diketeng, diputer ini nanti ada ukurannya masing-masing. Ini namanya untuk benang 60/2 ini untuk warna dasar sarungnya. Ini satu putarannya itu dia harus ada 100 putaran dan dihitung manual. Dihitung manual, Betul, jadi masih jangan sampai diganggu dong. Bayangin sih, manual dikerjain sendiri, artinya kalau ada yang ganggu dia lupa itu dia udah hitungan berapa. Itu pengaruh nggak kalau sampai? Pengaruh sekali ya, karena nanti pada akhirnya di sarung dia akan kurang. Oke, siap. Berarti udah ya, kita lihat ini. Kita akan ke proses selanjutnya. Oke. Kemana kita habis dari sini? Masuk ke mesin. Sebelah ya? Betul. Sebelah nih. Ya, kita ke sebelah aja pemirsa, yuk geser. Jadi gini, tadi setelah melalui proses cutting beam, kita akan masuk ke pemasangan pada mesin. Nah, ini namanya dari proses cutting beam itu nanti dicucuk, memasukkan, sebentar Mas, namanya ini dicucuk, memasukkan benang ini masuk ke sela-sela ini. Nah, untuk proses apa namanya penenunannya itu sendiri. Oke. Jadi nanti satu helai benang itu akan masuk ke dalam mesin ini, namanya gun ini. Namanya juga tenun ya? Iya. Cara kerjanya emang kayak gini. Ya, Dan ini jadi semuanya ini cara manual. Alat tenun bukan mesin ATBM. Betul. Apa sih kelebihan dari penggunaan ATBM itu, Mbak? Lebih ini ya? Betul. Lebih... Jadi dia itu kan semua dikerjakan manual ya, manusia. Jadi dia lebih tingkat apa namanya kerajinannya itu lebih teliti. Betul. Terus apa ya? Jadi nilai seninya itu tinggi. Oke, karena semuanya dikerjakan handmade. Betul, handmade. Dan dikerjakan harus dengan harga juga. Iya. Oke, ini kita sudah sampai ke tahap ini, paling nggak sudah mulai terbayang lah ya gimana sih betapa estetiknya untuk pengerjaan satu kain atau satu sarung goyor itu. Kita akan ke proses selanjutnya karena ternyata masih banyak juga. Jadi tetap bersama saya Yaya dan juga Mbak Tanti di Pojok Terampil. Setelah melalui beberapa tahap, sekarang kita masuk ke tahap benang diketeng dalam bakian ya. Setelah sebelumnya benang dilerek dalam gelokan. Istilah-istilah baru, dicatat kalau perlu. Diketeng atau diikat dalam bakian itu bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengecatan motif. Ini nanti namanya proses keteng baki. Jadi setiap putaran ada hitungannya masing-masing. Ada hitungannya lagi? Itu dihitung manual lagi? Itu sangat mempengaruhi dari panjang atau pendeknya sarung. Ukuran ini? Ukuran ini. Ini biasanya berapa ukurannya? Nah, ini ukurannya 77. Nah, untuk satu tahap putarannya itu 4 kali putaran. 4 kali putaran? Ya, 4 kali putaran itu satu indil. Seperti ini. Oke, berarti satu garis ini. Iya, satu garis putaran. 4 kali putaran. Dan jumlahnya ada 73 indil. 73 ya. Untuk mendapatkan panjang sarung sepanjang 4 meter. Oke, ini kayak yang di sini. Ini udah hampir ini ya, Mbak ya? Hampir jadi. Apa? Udah berjadi, udah selesai. Hampir penuh nih ya, kurang lebih seperti ini bayangannya. Ini untuk motif. Oke, dari sini kita bergerak selanjutnya kemana? Betul, ke motif, pemotifan. Ke motif kemana? Sebelah mana? Sebelah sana, yuk, mari. Kan kita sekarang masuk ke motif kan. Nah, benangnya itu kayak dijembreng gitu kan di bagian. Jadi ada kotak kayu gitu, terus benangnya dijembreng. Nah, udah kita tinggal gambar motif aja sesuai dengan permintaan. Kalau di Rimatek, ngegambarnya pakai pewarna makanan. Alasannya supaya ketika kena air, catnya akan luntur dan hilang nggak berbekas. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggambar pola benang ya dengan cara benangnya diikat terus ditutup dengan tali rafia. Ini sesuai gambar pola aja. Oke deh, kalau udah seperti ini nanti hasilnya gini ya? Iya, betul. Ini hasilnya akan jadi seperti ini.
Oke, biar nggak ambruk. Ya. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Ini sudah ditali. Ini yang sudah ditali. Iya, dan ini sudah Betul, tinggal. ini mengikuti motif yang ada, yang sudah digambar. Dan penasaran saya kira-kira abis kayak begini tuh diapain lagi sampai akhirnya jadi terbentuk motif yang bagus di sarung goyor. Ke langkah selanjutnya dong. Yuk. Betul, silakan. Oke, kita kembali beredar di pabrik ini ya. Oke deh, ini dari proses apa tadi motif? Tadi. Motif ya? Ya, motif. Oke, betul, dibawa namanya ke sini motif nih. baki. Nih, sebelum kita warnain, kita akan dibuka dulu bagian-bagian yang akan diwarnain. Oh, gitu. Berarti yang itu yang tali tadi Yang tali tadi dilepas? itu ya dilepas. Oh. Jadinya akan putih seperti ini karena kita akan masuk ke proses pewarnaan. Oh gitu. Jadi modelnya itu apa namanya tekniknya hampir mirip kayak malam kalau di batik ya. Jadi ini kita buka dulu, nanti kita masuk ke proses pewarnaan. Dan pewarnanya ini manual. Iya, manual. Oke. Satu-satu. Dia akan Satu-satu? diwarnai. Iya, betul. Satu-satu ya Allah, itu berapa Seperti lama ini. untuk bikin untuk Proses misalnya coretannya. proses satu gerombolan Satu ini? motif. Jadi untuk satu motif ini itu kita membutuhkan waktu 45 menit. Untuk satu mewarnai. baki ini ya. 45 menit kita butuh prosesnya. Lama juga ya, karena betul. manual Di dan air itu harus sekalian. satu-satu. Ini kayak gini nih cara Ya, ini caranya, ini namanya pengobatan dulu. Kita kasih obat dulu. Habis itu baru kecat Baru ya? dicat, baru dikasih warna, itu nanti dia akan berubah menjadi warna merah. Iya, dan Nah. ini satu-satu bayangin ya pemirsa ya untuk ngecat ini. Oke, udah mulai kan, kalau ini udah jadi ya? Iya, itu Setelah udah basah jadi. ini kan nanti dijemur. Betul. Kita Terus juga pengaruh juga untuk cuaca, berapa lama penjemurannya, dan ini yang sudah jadi, sudah dijemur, Iya. hasilnya seperti ini. Iya. Oke, langkah selanjutnya Mbak Tanti. Nah, setelah ini kita akan proses pembongkaran. Pembongkaran ini di mana? Di belakang. Ada dibongkar lagi di sana. Yuk kita ke belakang. Ini dibawa ya? Iya. Setelah dijemur dan kering, baru deh tali rafia pada benang dipretelin atau dilepas satu persatu. Namanya emang tahap pretel sih. Nah, setelah tali rafianya terlepas semuanya, kemudian kita bongkar semua benang yang ada di dalam bakian. Untuk kemudian benangnya dilerek dan disusun ke dalam kletingan. Lerek pakan atau lerek bahan ininya? Untuk motif. Untuk motifnya. Baik. Ini tinggal gulung aja berarti ya? Iya. Tanpa perlu ada dihitung-hitung lagi gitu kan? Iya, udah enggak pakai hitungan. Ini biasa sehari berapa kleting yang dihasilkan di sini? Sehari itu 10 sarung. 10 sarung itu berarti segini, 10 ikat. Oke. Heeh. Ini tuh ternyata bisa untuk 10 sarung. 10 sarung? Oh, Enggak, 10 ini ikat. satu sarung, ini satu sarung. Nah, untuk lerekannya itu 10 ikat. Oke, iya deh. Nah, dari sini kan masih ada tahap lagi. Terakhir yaitu untuk penenunan. Tahap penenunan. Oke, kita ke tahap penenunan pemirsa, tahap terakhir sampai akhirnya jadi kain ya? Kain tenun. Ke sana dong. Iya. Oke Mbak Tanti, kalau ini proses terakhir ya, Iya, sampai betul. akhirnya terbentuk kain ya. Oke. Tadi yang dari lerek pakan itu yang masuk ke kleting-kleting ini kemudian kita tenun. Nah, ditenun sama Mas Yuswan. Ini biasanya menghasilkan berapa kain? Panjang kainnya berapa? Panjang kainnya itu sekitar 4 meter 80 cm. 4 meter 80. Dan membutuhkan 18 kleting ini ya. Oke. Nah, jadi si penunnya juga harus menghitung karena ini ada tumpal juga. Jadi kapan waktunya dia kasih tumpal, kapan waktunya dia kasih motif. Oke deh. Jadi dia harus fokus kalau itu. Fokus telaten yang Iya, pasti betul. ya Mas ya. Menata Oke. menata masa satu depan lagi, ya. satu lagi. Iya dong. Ini masa depan juga. Dan mulai terbentuk nih. Iya. Sudah mulai ya terbentuk. Sudah kelihatan Sudah motifnya. mulai kelihatan. Nah, Nanti hasilnya kurang akan lebih seperti ini. Iya, betul. Ini pemirsa. Sarungnya. Ini pinggirnya memang kayak begini ya, Mbak? Iya, ini nanti kan dijahit. Oh, nanti dijahit. Betul. Kirain Ini memang ciri khas dari sarung goyor itu sendiri karena ada jahitannya. Jahitannya itu dia dua, atas sama samping. atas sama Menyamping, samping. betul. Kalau ini kain sebegini, berarti jadi berapa sarung? 2? Ini satu. Oh, satu aja. Satu sarung. Coba deh diituin di jembrangnya. Dia lebar, Jadi hampir tengah. 5 meter. Iya. Lah ini untuk tumpalnya atau untuk mereknya yang tadi di tali Iya, itu. yang ini ya? Iya, ini khusus mereknya. Ini berarti untuk motif sendiri sesuai dengan pesanan. Betul, sesuai dengan Masing-masing pesanan. mereka bebas dia Beda-beda. memilih menentukan Iya, apa ya. untuk mau Ada yang polosan juga. Ini kurang lebih pemirsa
Dan ini ternyata belum selesai karena masih ada quality control juga, masih ada packing juga. Tapi nanti di tempat lain ya Mbak ya. Iya. Oke, Mbak tadi mau nemenin kita sampai sana? Boleh. Ya udah, kita ke selanjutnya ya, ke tahapan selanjutnya. Tetap di pojok terampil. Jadi untuk penjualan kita memang lebih cenderung fokus ke ekspor ke luar negeri, tapi juga ada yang lokal. Kita biasanya kita ada toko tersendiri di sini, ada tokonya sendiri, namanya Toko Bunga Matahari. Itu beralamat di depan di Jalan Kolonel Sugiono, Taman Pemalang. Beli lewat situ ataupun bisa dari marketplace juga ada. Kita ada marketplace-nya, ada di beberapa marketplace bisa dicari sarung goyor khas Wanarejan, itu ada. Tapi memang untuk ukuran dan untuk harga memang beda. Kalau untuk ukuran yang kita ekspor itu jauh lebih panjang, jauh lebih besar karena memang menyesuaikan pemakai si pengguna. Nah, untuk impor atau untuk lokal, untuk lokal itu kita juga ukurannya menyesuaikan ukuran warga sekitar atau menyesuaikan ukuran orang-orang sekitar lokal. Jadi memang ada perbedaan. Untuk harga itu sendiri pun lokal sama ekspor jelas berbeda. Kalau ekspor itu harganya itu sekitar antara 500 sampai 1 juta untuk satu sarungnya. Nah, untuk lokal itu sendiri di bawah 500 biasanya. Jadi memang ada perbedaan karena disesuaikan sama daya beli masyarakat juga. Oke pemirsa, sekarang kita bersama dengan Mas Ihya ya. Ini bagian quality control. Jadi sebelum finishing itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dulu sebelum akhirnya sarung goyor itu dilepas ke pasaran gitu. Dan ini banyak banget tumpukan-tumpukan kiriman dari produksi ya, yang dari pabriknya gitu. Oke, Mas Ihya, untuk quality control pertama biasanya apa yang harus dilakukan? Oh ya, jadi quality control ini barang dari pabrik ya. Nah, turun. Kain terus ya, kain masih kain belum jahit. Jadi pertama ukuran. Oke, ukur dulu. Iya, ukuran itu minimal 120. Ini 40 120 ya. Kita pakai keramik lebih mudah lah ya, enggak perlu bawa meteran. Nah, ini berarti masuk panjangnya. Yang kedua pewarnaan. Hijaunya bagus, merah bagus. Enggak ada lubang, enggak ada cacat ya. Ini masuk. Berarti ini bagus ini. Ini udah, lolos ya lolos cuma kayak gitu. Dan itu satu persatu? Iya, satu persatu. Gitu. Kalau bayangin kalau ribuan tumpukan ya. Nah, gitu. Jadi yang udah masuk contohnya kali ini masuk semua ini. Ini kelihatan, udah kelihatan, iya, udah kelihatan ini. Yang udah masuk ini. Yang masuk berarti apa nih yang? Misalnya ini. Jadi ini ada kerusakan ini. Kalau ukuran pasti udah masuk semua. Iya, gitu. Apa kerusakannya mana? Ini kerusakannya Mbak, apa? Ini ada yang rusak nih di sini. Mana ya? Gambarnya, tenunnya. Iya. Ya, motif tenunnya berarti ada yang ini ya nggak sempurna gitu. Ini kesalahan pada proses penununan. Penununan gitu. Nah, kalau menemukan barang yang kayak begitu, berarti balik lagi tuh gimana? Iya, enggak. Ini dicek nanti. Oh, dicek. Yang penting ada lubang. Itu nanti ada pasirnya sendiri, murah gitu. Oke. Ini kalau udah di quality control kita jahit. Ini kan belum bentuk sarung ya? Iya, masih separuh ya. Oke, itu berarti kan kainnya kan. Iya, ini belum sarung ini. Ya? Nah, gitu. Nanti sambung atas bawah. Kita jahit. Ini rumbainya hilang nanti. Nanti dibuang. Oh. Gitu. Oke, Mas Ihya, ini berarti udah dijahit ya? Iya, udah dijahit. Ciri khasnya adalah ada jahitan tengahnya. Iya, memang ini pesanan sana kalau kan berhubung handmade, sana taunya sambungan tengah. Kalau enggak sambungan tengah dikira pabrikan. Jadi enggak mau. Nggak mau. Iya, mau tapi murah, berarti sarung pabrik paling 50.000, 75 kayak gitu. Ini juga salah satu ciri khas. Iya, ciri khas gitu, iya. Sambungan di bagian tengah. Gitu. Itu pernah bikin nggak sih yang nggak Pernah, nggak laku, nggak mau. Kurang diterima. Iya, kurang diterima. Baik. Ini berarti sudah dijahit. Kebetulan hari ini tim penjahitnya nggak ada, tapi paling nggak hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi rumbai-rumbai yang di pinggiran itu udah hilang, udah dijahit seperti ini.
ciri khas dari sarung goyor ada di jahitan di tengah. Iya. Ini sudah dijahit kan Pak ya? Banyak Iya. banget yang udah dijahit. Terus langkah selanjutnya diapain? Membuang benang-benang yang keluar gitu, namanya meritil sini. Til. Iya. Jadi diberi Iya, mesti kan yang namanya kain ada benang yang keluar, Oke. diperitil. Jadi dicek Iya. benar, terus dijahit, terus diambilin benang-benang yang keluar atau istilahnya peritil ya, Iya. kalau di sini ya. Nah, kalau sudah bersih, Lipat, masuk lipat. dilipat. Iya. Oke. Kalau proses melipatnya berarti gimana? Iya, ini pakai meja dan ada alat ukurnya biar Ada alat ukurannya sama. Oke. Kayak gitu. Biasanya ngelipat di sini Mas Iya? Yang Iya, ngelipat. saya. Ya, ada teknik sendiri kalau ngelipat ya di meja dan ada alat ukurnya. Artinya ketika selesai dilipat itu semuanya bentuknya sama. Bentuknya semua. sama, ukuran sama. Ukuran bentuknya sama. Oke. Ini sudah kan ya? Udah, Oke. Ini Tinggal sudah lipat. tinggal dilipat dan kalau sudah dilipat ini seperti ini stiker, ya? iya. Kita maju ke sini, Pak. Ya. Ini ukuran berapa berarti kalau untuk sarungnya sendiri? Ini lipatannya ini 35 kali berarti 20. Kan untuk lipatan. Iya. Kalau untuk sarungnya ukuran Sarungnya itu besar, 120 kali 125. 120 kali 125 itu kan berarti gede ya Pak ya? Gede. Sebenarnya itu untuk pasarnya sendiri bukan pasar lokal. Iya, itu Ya. pasar gede karena memang pasar luar negeri, Yaman, Oman, Arab Saudi, Luar Afrika, lah ya, iya, yang Somalia gitu, gede-gede memang gitu. besar. Dan ini tinggal ditempelin label aja. Iya, Labelnya stiker. Rumah Top. Kalau ngelihat tadi kan mereknya beda-beda. Iya. Itu memang dari sininya sendiri memang bikin merek beda-beda atau permintaan dari customer? Iya, kita memang bikin merek beda-beda sesuai dengan kualitas. Jadi kan yang Oh, mahal apa, merek yang ini. menengah apa, yang murah apa. Jadi saya bikin merek beda-beda. Kalau yang mahal paling mahal Paling mahal ini mahal tapi ada lagi Barara. Di sana ada tadi Barara. Oke. Itu 600. Ini yang di bawahnya 550. Oke, di Rumah Top itu termasuk mahal, di Iya. atasnya ternyata ada lagi jadi Iya. kelas premium gitu ya. Iya. Ini tinggal sudah di ya Allah kirain nempel ini cuma satu ya. Banyak. banget ya. Khusus sarung sini stikernya banyak sekali. Ini stiker apa Iya. aja berarti? Iya. Ini untuk apa nih? Iya kayak gitu, memang biar rame. Oh, Sana seneng kayak gitu. biar rame. Jadi ada negara lain yang India itu maunya stiker sedikit, Mbak. Kalau ini untuk Kalau di Yaman tengah maunya banyak. maunya banyak. Ya, Ini kalau kan India iya, maunya kecil. Baik. Kecil sedikit gitu. Jadi banyaknya label tergantung permintaan. Iya. Semakin rame labelnya semakin banyak disuka seperti di Yaman, tapi India dikit aja nggak begitu. Iya, kayak gitu. Oke deh, dan ini sudah di misalnya nih kita lihat Iya. contoh yang ini sudah di stiker Iya. ya. Yang terakhir diapain berarti? Itu masukkan ke box ini, Mbak. Ini contohnya ini. Masuk. Udah gitu dong. Iya. Boxnya. Iya. Rumah Top. Harganya 500 rupiah. Mm-mm. Kualitasnya bagus, capnya banyak Iya. banget. Oke deh, dan ini untuk pasar luar negeri dong, Timur Tengah tepat. Mm-mm. Mas Ihya, terima kasih banyak Iya. sudah ngajarin kita cara produksi atau cara Iya. membuat sarung goyor dan luar biasa Iya. banyak banget tahapannya, sampai bingung. Tapi paling nggak hari ini kita belajar baru lagi pelajaran baru yang kita dapatkan di sini. Sekali lagi terima Iya. kasih, semoga sukses dengan Amin. usahanya Mas Ihya. Amin. Demikian pemirsa, saya Ahmad, Mas Ihya dan juga yang lagi sibuk di sini. Ketemu lagi di pojok terampil berikutnya. Bye bye.